Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai di akhir surat Ar-Ra'd. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalama ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قابلة الماء فأنبتيت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادة أمكة الماء فنفق الله بها الناس وشربوا فرعه وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فاكه في الدين الله ونفعه الله بما يعشني ونفع به فعلم علما ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل أغض الله الذي أرسلت به. Jamaah rahimakumullah, ini perumpamaan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini maaf, kacamatanya mendenangil nih. Katanya aja. Kecil banget. Ya. Sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah untuk menyampaikannya yang berupa petunjuk dan ilmu seperti hujan yang menimpa tanah bumi. Ada sebagian dari tanah itu yang menerimanya lalu menumbuhkan tumbuhan dan rumput yang banyak. Ada pula tanah itu yang tandus yang hanya dapat menahan air sehingga dengan air tersebut Allah memberikan manfaat kepada manusia. Mereka pun meminumnya, menggembalakan ternak mereka dan memberi minum dan bercocok tanam. Hujan itu juga menimpa sebagian tanah yang lain lagi, tetapi tanah itu datar, tidak dapat menahan air dan tidak dapat pula menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan dari orang yang mengerti agama Allah dan Allah memberikan manfaat kepadanya dari misi yang aku diutus untuk menyampaikannya. Maka ia pun memanfaatkannya, mengerti dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, memperhatikannya dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita renungkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kepada seluruh manusia adalah ilmu yang tidak ada habisnya karena ilmu Allah. Ya, sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa menerima kesemuanya dengan sempurna. Makanya kata Rasulullah, seperti hujan yang menimpa tanah bumi. Ada yang tanah tersebut adalah tanah subur, sehingga walaupun
yang turun itu hanya hujan gerimis, tumbuhannya tetap baik, tetap bagus. Ada juga tanah yang tandus, walaupun hujannya lebat setiap hari, akan tetapi tetap saja ora woe maksudnya, perumpamannya seperti itu. Atau ada tanah yang datar yang tidak bisa menampung air. Ada juga tanah yang gembur, hutan misalnya. Di sana bisa menyimpan air sehingga kita bisa meminum dari simpanan air yang terdapat di dalam hutan. Makanya di antara fungsi hutan adalah menyimpan air. Ya, Rasulullah memberikan perumpamaan. Di antara manusia yang diajari oleh Allah terkait Al-Quran dan Sunnah, ada orang yang ibaratnya seperti itu. Ibarat hutan yang bisa menyimpan air, menyimpan ilmu yang dia dapatkan, ya, untuk bisa diajarkan kepada orang lain. Dia simpan semuanya, nanti pada saatnya diajarkan kepada orang lain. Ada yang mendapatkan ilmu dari sedikit, akan tetapi walaupun pengajarannya sedikit barangkali, akan tapi dia mampu memahami hal yang banyak. Itu ada juga. Ada yang ngajita saben dina orang ngerti-ngerti ya nak. Ini semuanya perumpamaannya seperti itu, ya, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengapa, sekali lagi, ya, tidak mengapa. Itu semuanya masing-masing orang diberi kemampuannya sendiri. Jadi tidak perlu kecil hati, putus asa dan sebagainya. Yang penting kita bersemangat di dalam belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar tentang Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita, ya, fid dunya wal akhirah. Ada juga yang sama sekali tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau mendengarkan. Ibarat tanah ini, ya, gurun pasir ya udan langsung garing. Mengalir begitu saja, tanahnya datar, sehingga walaupun dicurugi ilmu, akan tetapi langkah bekasnya itu tidak membekas sama sekali. Bahkan dia menutup hatinya dari membuka kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Itu sebagai mukadimah. Kita masih akan lanjutkan, ya, bagian akhir daripada surat Ar-Ra'd. Ini perumpamannya. Ini buat penyemangat kita semuanya. Bahwasanya memang seperti itu adanya, ya, agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang sangat-sangat luas. Jamaah rahimakumullah, saya sedikit mengulang. Ada dua kalimatullah yang kita mesti pahami lebih dalam, ya, di sini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya merasa tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Kita harus memasukkan kalimat ini ke dalam hati kita. Apa maknanya? Bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia sendirian, dimanapun dia berada. Tidak ada yang perlu dia takutkan, karena dia senantiasa ditemani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu maksudnya, ya. Ketika kita, kemarin sudah kami sampaikannya, namanya zikrullah, ya, itu adalah segala sesuatu yang segala sesuatu amal yang mengingatkan kita kepada Allah, atau senantiasa mengingat Allah, baik itu dengan kalimat-kalimat thayyibah,
berzikir, atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan sholat, atau dengan hal-hal yang lain yang bisa dikategorikan sebagai zikrullah. Ini semuanya menjadikan hati menjadi tenang. Ya, seorang mukmin akan merasa bahwasanya hidupnya adalah diawasi oleh Allah Tabaraka wa Taala, sehingga hatinya senantiasa tidak merasa was-was dengan keadaan dunia. Ya, tidak merasa was-was dengan keadaan dunia. Akan tapi seorang mukmin adalah senantiasa dia mengharapkan keridhaan daripada Allah Tabaraka wa Taala ketika dia beribadah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu sehingga hatinya senantiasa menjadi tenang. Makanya ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita bertambah ilmu kita. Semakin kita memahami Al-Quran, semakin kita tahu aspek-aspek kehidupan yang kita jalani. Sehingga tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan ketika kita sedang, misalnya kita dicoba dengan masalah ekonomi, ya, atau masalah keluarga, masalah rumah tangga dan sebagainya. Semuanya adalah ada yang mengaturnya. Itu ada hikmah di balik kejadian yang kita alami. Itu maksudnya, ya. Dengan senantiasa mengingat Allah, maka hati kita tenang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebahagiaan beliau adalah ketika sedang melakukan sholat, kata beliau. Gitu. Dan kita semestinya juga mencontoh, ya minimal kita banyak-banyak melakukan zikrullah, baik dengan zikir, baik dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, atau dengan memperbanyak sholat. Itu seperti itu. Terus poin yang kedua pada ayat yang ke-31 ya. Allah berfirman, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quttingat bihil ard au kullima bihil mauta." Ya. Kalau sekiranya ada sebuah kitab Quran yang dengannya bisa menjalankan gunung atau membelah bumi atau membuat orang mati bisa berbicara. Kemarin sudah kami jelaskan, perinci lagi. Bahwasanya segala macam kejadian-kejadian, ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, yang diberikan kepada para rasul dan para anbiya daripada mukjizat, ya, yang sudah kita ketahui bersama, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau misalnya ada orang bisa menggerakkan gunung, atau Nabi diberi mukjizat bisa menggerakkan gunung, atau bisa membelah bumi, atau bisa menghidupkan orang yang mati. Itu semuanya tidak ada apa-apaannya artinya dibandingkan dengan kehebatan mukjizat Al-Quran. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Ada ayat yang lain kan, orang kafir minta Rasulullah diberi mukjizat. Itu. Padahal mukjizat yang diberikan kepada para nabi zaman dahulu, orang yang kafir tetap saja kafir. Itu padahal mukjizatnya luar biasa, membelah lautan, ya, mengeluarkan onta dari dalam batu misalnya. Nabi siapa? Nabi Saleh, ya? Iya, itu unta keluar dari tengah-tengah batu. Untane wadon lagi meteng maning. Itu luar biasa. Itu bukan sulap, bukan. Itu mukjizat dari Allah Tabaraka wa Taala. Itu, ya. Akan tetapi itu semuanya tidak berfaedah bagi mereka yang tidak percaya. Itu makanya Allah menandaskan di sini, kalaupun ada, ya, orang yang bisa menggerakkan gunung
membelah bumi atau menghidupkan orang mati. Kalau menghidupkan orang mati, Nabi Isa, ya, Nabi Isa diberi mukjizat seperti itu. Nabi Musa juga pernah. Ya, panjenengan ingat kisah Al-Baqarah, ya? Al-Baqarah itu kenapa Bani Israel diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi betina, karena ada orang meninggal akan tapi yang membunuh ini terjadi perselisihan di antara Bani Israel, sehingga Allah melalui Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk mencari sapi betina untuk disembelih. Setelah disembelih, lalu sebagian diambil dagingnya, dipukulkan kepada orang yang mati, lalu hidup, lalu ngomong, sing mateni nyong fulan, begitu ceritanya. Ya, jangan kalau membaca kisah Al-Baqarah itu seperti itu. Ya, secara umum global ceritanya seperti itu. Itu semuanya tidak ada apa-apanya, maksudnya, ya. Orang menghidupkan orang mati misalnya kan luar biasa, ya, bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi itu semuanya tidak ada apa-apanya di samping dibandingkan dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran sangat banyak ilmu-ilmu yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat tadi misalnya. Tidak apa-apanya, karena Al-Quran itu sebagai kitab terakhir, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, maka mukjizatnya juga yang paling besar, yang akan berlaku sepanjang zaman. Ya, kalau Nabi Musa misalnya, sampai sekarang orang kafir tidak percaya. Di bukti nih, langka bukti nih. Ya, kalau orang kafir mereka ngerti nih bukti bahwa Laut Merah pernah dibelah, itu harus minimal ada petunjuknya. Sehingga mereka tidak percaya. Bukti bahwasanya Nabi Soleh misalnya bisa mengeluarkan onta, itu di mana buktinya? Itu cerita kosong belaka. Bisa saja orang mengatakan demikian. Gimana betul? Enggak, kalau orang tidak beriman pasti seperti itu. Akan tetapi Al-Quran tidak bisa dibantah seperti itu. Dari mulai awal, surat awal sampai akhir, semakin dia diteliti, maka akan tampak kebenaran Al-Quran yang tidak mungkin ya dibuat oleh manusia. Ya, contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang janin, tentang kandungan. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai dari proses dari mulai nutfah, dari mulai segumpal darah, segumpal daging sampai dengan menjadi seorang anak kecil, diceritakan oleh Allah secara detail dan tidak pernah salah, tidak akan salah, ya, kalau disandingkan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin 1500 tahun yang lalu ada orang yang mampu menceritakan hal tersebut secara detail? Itu contoh mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga hal-hal yang lain tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang segala macam yang ada di langit dan di bumi. Semuanya digambarkan oleh Allah dengan cara penggambaran yang luar biasa. Makanya banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari kesalahan Al-Quran, malah justru beriman kepada Al-Quran. Karena mereka tahu bahwa tidak mungkin ini buatan manusia, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Itu dua poin yang kita ingat dari kajian yang sudah lalu, bahwasanya mereka orang-orang kafir, mereka sebenarnya hanya pengen mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, coba datangkan kalau bisa sebuah mukjizat yang luar biasa. Akan tetapi itu semuanya mukjizat ini
hanya diberikan oleh Allah kepada Rasul yang dia kehendaki, dan Allah tidak menghendaki untuk menurunkan mukjizat yang bermacam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan Al-Qur'an. Itu, ya. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad banyak mempunyai keajaiban-keajaiban. Contoh misalnya pada waktu kecil beliau dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, ya. Lalu dari jari-jari beliau itu muncul keluar air, itu. Atau pernah diriwayatkan bulan itu terbelah, tapi masih ada perselisihan para ulama. Akan tapi itu semuanya tidak ada apanya, tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan Al-Quran. Ini mukjizat yang akan senantiasa abadi sampai akhir zaman. Itu maksudnya. Tuh. Ini pada ayat yang terakhir kemarin Nabi Muhammad diminta untuk bersabar, ya, bersabar karena memang rasul-rasul terdahulu juga sudah didustakan, diolok-olok, ya. Walaqad istuzi'a birusulin min qablik fa amlaitu lil ladzina kafaru tsumma khattum. Ya, kemudian biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya, lalu kami binasakan mereka. Ya, itu pada ayat yang terakhir. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Allah melanjutkan dengan kalimat afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah zat dia Allah yang qaimun, dia berdiri mengawasi, ya, mengawasi seluruh manusia, seluruh nafsin. Di sini bukan hanya manusia, ya. Nafsin itu berarti yang dua nyawa. Itu berarti bisa manusia, binatang, jin dan sebagainya, ya. Bima kasabat, terhadap apa yang mereka kerjakan. Apakah Tuhan Allah yang mampu untuk menguasai itu semuanya sama dengan yang tidak menguasai? Maksudnya seperti itu, ya, maksudnya seperti itu. Kalau Allah mengatakan sepenggal seperti ini, kita menjelaskannya atau menafsirkannya atau mengartikannya itu perbandingan, ya. Apakah Tuhan yang demikian hebat, yang menguasai manusia, menguasai jin terhadap apa yang mereka kerjakan, menguasai bahkan semut-semut yang kecil semuanya itu dikuasai oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diatur sedemikian rupa oleh Allah. Apakah sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain maksudnya? Sementara Tuhan-Tuhan yang lain mereka tidak punya kekuasaan seperti itu. Mereka yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah, mereka bahkan tidak menguasai dirinya sendiri, tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Makanya Allah bertanya, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Gitu. Apakah sama? Ya. Kok tega-teganya mereka waja'alu lillahi syuraka? Ya. Kok mereka menjadikan bagi Allah sekutu. Apakah sekutunya mampu untuk menguasai manusia seluruhnya? Apakah sekutunya mampu untuk menguasai bangsa jin seluruhnya misalnya? Atau menguasai seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi? Tentunya mereka tidak mampu. Ya. Lalu Allah melanjutkan, kul sammuhum, itu hanya nama-nama saja yang kamu dan nenek moyangmu menamainya. Ya, orang dahulu itu agamanya adalah turun temurun. Apa jenenge? Turki yo, nutur kaki, nutur nenek moyang. Ya, gemien nyembah kayak kae, ya kayak siki kayak kie, sehingga turun temurun. Ini maksudnya. Kul sammuhum, ya. Sebutkanlah apa-apa yang kalian sembah. Itu semuanya adalah cuman cerita-cerita, dongeng-dongeng yang ada di dalam
masyarakat yang turun temurun, tidak berdasar sama sekali. Ya, kebanyakan sudah pernah kita bahas bahwa kebanyakan manusia dalam menyembah Allah itu hanya berdasarkan zon, berdasarkan prasangka. Kayane ki Gusti Allah duwe anak kayane. Ya, atau kayane ki Gusti Allah butuhe apa? Kayaknya Gusti Allah madangnya menyahan kayane. Itu contoh itu karena semuanya pakai zon, pakai persangkaan. Sehingga mereka tidak punya dalil yang pasti mengenai hal tersebut. Ya. Makanya banyak kebanyakan manusia itu di dalam menyembah Allah itu dalam menyembah sebenarnya mereka percaya ada kekuatan yang maha, akan tapi karena tidak punya landasan sehingga mereka menerka-nerka, menduga-duga. Itu. Ya dalam babat pewayangan misalnya. Panjenengan mungkin yang hafal wayang tahu itu ada bermacam-macam dewa. Itu dianggap itu sebagai kekuatan-kekuatan yang mengatur alam. Itu semuanya adalah dongeng-dongeng belaka, tidak berdasarkan kepada landasan yang kuat. Itu berdasarkan cerita-cerita yang turun-temurun. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Ya, apakah kamu mengabarkan kepada Allah terhadap apa-apa yang tidak diketahuinya di bumi? Am bidahirim minal qaul, ataukah itu semuanya hanya perkataan di mulut saja? Itu, ya. Ketika mereka menyebutkan bahwasanya Tuhan sesembahan saya seperti ini, ya. Ada yang menyembah matahari misalnya, ada yang menyembah api, ada yang menyembah patung, ada yang dan sebagainya. Itu. Mereka semuanya tidak mempunyai dasar sama sekali. Makanya Allah bertanya, apakah mereka mengatakan kepada Allah terhadap apa-apa yang tidak diketahui di langit, di bumi, ya? Padahal Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ataukah hanya perkataan di mulutnya saja? Ya perkataannya hanya untuk untuk menyanggah, ya, menyanggah daripada perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Bala zuyyina lillazina kafaru makruhum. Bahkan dibikin baik orang-orang yang kafir, makruhum, tipu daya mereka, wasuddu anis sabil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan yang benar atau dari jalan agama. Orang-orang kafir itu dibiarkan oleh Allah, oleh syaitan dibikin indah. Perbuatan-perbuatan mereka dihiasi oleh syaitan. Ya, tipu daya mereka dihiasi oleh syaitan sehingga mereka memandang baik amal-amal mereka yang buruk. Itu. Sehingga walaupun sebenarnya tidak ada faedahnya, akan tapi kebanyakan orang-orang kafir mereka sangat bersemangat ketika mereka menjalankan kesyirikan. Gini betul, bersemangat ketika menjalankan kesyirikan. Karena apa? Zuyyina lilladzina kafaru makruhum, ya, makruhum. Dibikin indah, makanya mereka sangat bersemangat ketika mereka melakukan kesyirikan, ketika mereka melakukan hal-hal yang justru merusak akidah mereka, mereka sangat-sangat bersemangat. Gitu. Makanya Allah melanjutkan,
wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ya, barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah diberi hidayah di jalan yang insyaallah lurus, ya, akidah yang benar, amalan yang insyaallah sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita jaga itu semuanya. Karena ketika kita tidak menjaganya, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah, ya, berada di jalan yang lurus. Selanjut, lahum adabun fil hayatid dunya, bagi mereka siksa di dunia, wal adabul akhirat asyaq, ya, dan adab akhirat lebih keras. Wa ma lahum minallahi min waq, dan tidak ada bagi mereka penolong, ya, atau pelindung selain daripada Allah. Orang-orang kafir senantiasa mereka diazab di dunia. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka mungkin dalam kehidupan di dunianya mereka bergelimangan harta, akan tetapi mereka tetap diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dengan segala macam kesulitan ataupun perasaan-perasaan, sehingga mereka terkadang walaupun hartanya banyak, itu mereka merasa masih sangat kekurangan atau masih khawatir dan sebagainya. Itu dalam kehidupan di dunia. Apalagi nanti di akhirat azabnya lebih keras. Lalu Allah melanjutkan, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun wa dhilluha, makanannya daimun itu kekal, ya. Wa dhilluha, begitu juga bayangannya. Tilka nguqbal ladzina taqau, demikianlah akibat dari orang-orang yang bertakwa. Dan wangukbal kafirina annar, ya, dan akibat daripada orang-orang yang kafir adalah neraka. Ya, ini sudah sering kami jelaskan, ya, perumpamaan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, segala macam kenikmatan yang digambarkan oleh Allah seperti itu. Ya, pernah kami jelaskan sedikit bahwasanya ada orang Jerman kalau nggak salah, ya, penasaran kenapa kok surga digambarkan sebagai istana yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa seperti itu? Sehingga dia seorang arsitektur, sehingga dia bereksperimen membuat rumah yang di bawahnya ada sungainya. Dan ternyata subhanallah, ya, benar-benar merasa nyaman ketika panjenengan di atasnya rumah, ada di bawahnya ada mendengarkan gemericik suara sungai, barangkali seperti itu. Dan ini kenapa Allah menggambarkan surga dengan tajri min tahtihal anhar. Itu sungai di dunia sih kadang-kadang elek nih. Kalau di surga itu ada sungai bermacam-macam, ya, ada sungai madu, ada sungai khamar, ada sungai segala macam, ya. Itu. Ini semuanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terlanjutkan. Walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yafrakhuna bima unzila ilaik. Mereka bergembira dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ini menceritakan tentang ahlul kitab. Ya, di antara ahlul kitab, orang-orang yang mereka membacanya dengan benar, itu mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu datangnya Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Di kitab mereka tertulis seperti itu dengan jelas. Seperti contoh misalnya Waraqah, pamannya Khadijah. Ketika beliau dikabari oleh Rasulullah tentang
bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, Warogoh sudah tahu bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Gitu. Karena di kitabnya di Injil ya yang dia baca, Warogoh pamannya Khadijah itu seorang Nasrani ya yang taat. Dia membaca kitab Injil. Akan tapi Injil yang masih asli. Gitu. Di dalamnya terdapat nubuah bahwasanya di akhir ya akan datang Nabi Muhammad, ciri-cirinya seperti ini. Dia akan diusir dari Mekah dan menetap di Madinah. Itu diceritakan dengan detail di dalam Injil. Sehingga begitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, ya, lalu bercerita kepada Warogoh, ya, beliau mengetahuinya. Gitu. Makanya di sini Allah mengabarkan demikian. Waladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika. Ya, orang-orang yang diberi kitab mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Itu. Karena memang dituliskan seperti itu. Ketika mereka orang yang benar-benar mengamalkan Alkitab, itu mereka sangat-sangat menunggu. Bahkan mereka ketika berjumpa Rasulullah nangis. Contoh ada seorang sahabat Salman Al-Farisi. Ya, beliau adalah seorang Nasrani. Dia dari Parsi, ya, sengaja ya datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itu berguru dari pendeta ke pendeta menanyakan hal tersebut, ya sampai akhirnya beliau sampai ke Madinah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara orang-orang yang memang mengamalkan kitab Taurat maupun Injil dengan benar. Pasti akan sama ketemunya. Itu seperti sudah kami jelaskan kemarin bahwa saya di kitab agama Hindu yang asli juga disebutkan. Gitu. Akan tapi ketika orang Hindu sekarang dijelaskan seperti itu ya jengkel. Sama dengan orang Nasrani dan orang Yahud. Ketika dijelaskan seperti itu mereka tidak mau menerima. Gitu. Akan tetapi pada hakikatnya semuanya mengabarkan demikian. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah intinya adalah sama. Gitu. Intinya sama. Mereka diperintah beribadah hanya kepada Allah, ya. Mungkin hanya tata caranya saja yang berbeda. Terlanjutkan. Wa minal ahzab man yunkiru ba'dah. Dan di antara al-ahzab itu sebutan bagi orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Itu, orang-orang yang berkelompok ya, orang-orang yang berada di sekitar Madinah, mereka dari kalangan Nasrani, dari kalangan Majusi, dari kalangan Yahudi dan penduduk sekitar lah, yang mereka berkelompok. Gitu. Ada orang yang yunkiru ba'dah, mengingkari sebagian daripada Al-Quran. Itu. Sebagiannya diingkari. Sing kira-kira berbahaya orang diakui. Ini banyak ya. Banyak di kita juga banyak. Al-Quran yang gerpas karo kepentingannya inyong ya diterima. Angger ora pas ora diterima. Ini sudah pernah terjadi ya. Di zaman dahulu di awal-awal penyebaran agama Islam juga seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika sing sesuai dengan keinginan mereka terima hukumnya. Akan tapi ketika yang bertentangan atau yang hal-hal pokok yang justru akan memperlemah kedudukan mereka tidak mau menerima. Ya, dalam awal surat Al-Baqarah dijelaskan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, ya, orang-orang ahlul kitab ini, mereka mengatakan beriman. Ketika kembali, ya mereka kembali kepada kelompoknya, yang mereka hanya sekedar berpura-pura, ya, berpura-pura. Di ayat yang lain,
ya mereka mengatakan kita beriman dengan apa yang diturunkan kami Muhammad esuke baen ngosorene ora iman. Itu juga ada ya. Ini maksud daripada wa minal akhzabi man yunkiru ba'dah. Kita lanjutkan. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi. Ya, sesungguhnya kita diutus. Aku diutus ya untuk menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu pun. Pada hakikatnya inti daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah ini. Ya, agar menyembah Allah tidak melakukan kesyirikan. Itu. Ya, karena umat-umat terdahulu mereka baik Yahudi, Nasrani maupun umat-umat terdahulu mereka sudah melenceng dari akidah yang benar. Sudah mereka banyak mempersekutukan Allah dengan serikat-serikat yang lain. Itu makanya Rasulullah menandaskan innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi. Itu. Sesungguhnya aku diutus untuk menyembah Allah saja dan tidak berlaku syirik. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Kepadanya saya ad'u saya menyeru atau mohon, wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya kita kembali. Saya kembali. Gitu. Ya, hanya kepada Allah kita memohon, menyeru, memohon pertolongan, berdoa dan sebagainya. Itu tidak boleh kepada yang lain, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Demikianlah kami menurunkannya dalam bahasa Arab, hukman arabiyyan, dalam kitab atau hukum yang berbahasa Arab. Ya, kenapa berbahasa Arab? Bukan bahasa Jawa misalnya. Ya, wong nabinya orang Arab. Ya Allah, kok orang Arab? Ya jangan tanya saya, tanya Gusti Allah mereka. Ya, Allah yang mengerti itu semuanya. Ya, kenapa kok tidak pakai bahasa Inggris misalnya? Ya, kenapa sih nabinya orang turun nang Papua atau nang Brasil atau nang endi? Ya, kenapa tidak demikian? Itu Allah yang mengatur itu semuanya. Ya, makanya di sini Allah menjelaskan wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Demikianlah kami turunkannya Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dama ja'aka minal ilmi, sesudah datang ilmu kepadamu, malaka minallahi min waliyyi wala waq, dan tidak ada bagi kalian bagi kamu adalah penolong maupun pelindung selain Allah tabaraka wa taala. Kalau kita mengikuti, kalau ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi juga berlaku bagi kita. Kalau kita sudah memahami Al-Quran, akan tapi kita mengikuti hawa nafsu, ya, kita mengikuti petunjuk-petunjuk selain daripada Al-Quran dan Sunnah, itu, maka tidak ada pelindung dan penolong dari apapun juga selain Allah tabaraka wa taala. Makanya ketika kita sudah diberi pemahaman tentang Al-Quran, tentang Sunnah sahihah, kita jaga itu sedemikian rupa agar hidayah itu tetap ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Dikit lagi, sampai di sini. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum kamu. Faja'alna lahum ajwajan wa dzurriyyatan. Dan kami jadikan bagi mereka istri dan keturunan. Ya. Ini kenapa Allah menyampaikan demikian? Karena orang-orang kafir pada waktu itu mereka mengolok-olok kepada Rasulullah. Rasul kok becer maring pasar
Gampang. Wong Rasul kok ngapa-ngapa dewek. Apa ora taya ngundang malaikat. Itu contoh itu kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang kafir untuk mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang lain lagi, kok Rasul kok bojone akeh misalnya. Ya misalnya seperti itu. Makanya Allah menyampaikan demikian. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh kami utus rasul-rasul sebelum kalian, sebelum kamu Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Dan kami jadikan bagi mereka istri dan keturunan. Ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "An-nikahu sunnati amma yarghabu an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Makanya barang siapa yang tidak suka nikah berarti bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sing urung payu. Bukan orang payu. Itu kecuali ya yang membenci artinya seperti yang sudah kami sampaikan ya, dalam ajaran Nasrani barang siapa yang menjadi pendeta tidak boleh nikah, itu bertentangan dengan fitrah. Itu makanya Rasulullah menyampaikan seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh Allah bahwasanya Rasul-Rasul dahulu juga mereka menikah, punya anak, makan, minum, maring pasar seperti manusia biasa. Hanya memang dipilih oleh Allah sebagai seorang Rasul. Rasul ya kalau zaman sekarang mungkin ya kerokan, pijetan gitu. Gak ada bedanya dengan kita maksudnya. Hanya saja memang dipilih oleh Allah sebagai manusia utusan. Itu. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idni. Tidak ada seorang rasul yang dapat mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Likulli ajalin kitab, dan setiap ajal itu kitab itu ada ajalnya. Setiap masa itu ada setiap likulli ajal ya, ketentuan itu di dalam kitab itu semuanya ada masanya. Kitab terdahulu itu masanya untuk umat yang diturunkan pada waktu itu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah akan berlaku sampai hari kiamat. Itu akan tetapi kalau kitab-kitab terdahulu ini hanya berlaku sampai dengan datangnya kitab berikutnya. Itu. Sampai datangnya apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang di dalam Taurat, di dalam Injil sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Yamkhullaha ma yasa wa yusbit. Allah menghapuskan ayat-ayat yang ada, yang dia kehendaki, dan membiarkan, tidak dihapuskan ayat-ayat yang dia kehendaki untuk tidak dihapuskan. Artinya hukum-hukumnya sebenarnya masih berkesinambungan. Ada sebagian yang disempurnakan oleh Allah, ada yang dihapus, ada yang tidak dihapus. Maksudnya seperti itu. Ya, contoh dari Taurat, Injil, semuanya itu diharamkan memakan babi. Itu masih dipertahankan sampai Al-Quran. Itu. Akan tapi misalnya pada Nabi Musa sholatnya adalah sehari mungkin bisa lebih sampai 50 kali, dan itu dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Contoh misalnya Bani Israel diharamkan makan daging, ya, makan daging kecuali yang melekat pada tulang. Itu semuanya dihapuskan oleh Allah, diganti dengan Al-Quran yang disempurnakan. Gitu. Ya. Itu contoh, banyak sekali contoh-contoh yang dimaksudkan oleh Allah. Yamkhullahu ma yasa wa yusbit. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab atau lauh mahfuz. Jamaah rahimakumullah, ya, sampai di sini ayat 39 ya. Itu masih ada beberapa ayat daripada akhir daripada surat Ar-Ra'd. Jamaah rahimakumullah, ayat-ayat Allah sekali lagi ya, kalau kita mentadaburinya, mendalami isinya, membuat hati ini menjadi lebih tenang karena disirami dengan ilmu Al-Quran.
Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah sumber segala macam ilmu yang ada. Sehingga ketika kita mempunyai dasar yang kuat terkait Al-Quran, insyaallah ya kita bisa menyaring ilmu-ilmu yang sampai kepada kita. Itu saja untuk hari ini, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.